Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Ya daimal fadli alal bariyah, ya basital yadaini bil atiyah, ya sahibal mawahibis saniyah, salli ala sayyidina Muhammadin khairal bariyah, waghfir lana ya dhal ula fi hadhil ashiyah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ballighni walau ayah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Yang saya muliakan para alimil ulama, para asatiz dan ustazat, para masyayikh, para hujjaj, para sepuh dan pindah sepuh, wabil khusus untuk guru-guru saya Al-Mukarram Yai Abdurrahman Sajjad, Al-Mukarram Yai Amir Syarifuddin, Al-Mukarram Yai Kusen, Al-Mukarram Yai Yusuf, Al-Mukarram Yai Jumhadi. Semoga Allah panjangkan usia guru-guru kita, Allah tetapkan iman dan Islamnya dalam rangka menjaga semangat agama khususnya di Watudur tercinta ini. Amin ya Rabbal. Yang saya hormati para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh kepemudaan, segenap aparatur pemerintah baik sipil, TNI dan polisi, wabil khusus untuk Bapak Kepala Ibu Kepala Desa Watudur Ibu Ana Rusriana, Bapak Camat Kecamatan Bruno Bapak Nurul Huda, Ketua Panitia Pengajian Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Pak Ngalimun, segenap keluarga besar Ansor Bansar Fatayat Nahdlatul Ulama, bapak-bapak dan ibu-ibu, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, siang hari ini kita duduk dan berkumpul di lapangan ini dalam rangka memperingati maulidnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, menurut satu catatan sejarah, jumlah seluruh nabi yang diutus Allah ke dunia ini lebih dari 130.000 nabi. Dari 130.000 nabi tersebut, dipilihlah sama Allah menjadi 25 nabi yang harusnya kita orang Watudur ini menghafal. Mulai dari Nabi Adam, Nabi Sis, Nabi Yunus, Nabi Yusuf, Nabi Hud, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari 25 nabi yang harusnya wajib dikenal oleh masyarakat Watudur ini, masih dipilih lagi sama Allah menjadi 5 nabi dan rasul yang kita kenal di Bruno dengan nama Ulul Azmi. Siapa Ulul Azmi? Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dari 5 nabi dan rasul ulul azmi ini masih dipilih lagi sama Allah menjadi 4 besar. 4 yang paling terbaik perjuangannya, tersabar menghadapi umatnya, terbaik akhlaknya. 4. Berapa Bu? 4. Yang satu nggak lolos audisi Bu, tereliminasi karena SMS-nya nggak cukup waktu itu. Polling SMS juga kayaknya nih. Siapa yang tidak lolos audisi? Nabiullah Nuh alaihissalam. Padahal kalau kita lihat Nabi Nuh ini kan perjuangannya luar biasa. Nggih apa nggih? Loh, bagaimana nggak mau luar biasa Pak? Ratusan tahun beliau berdakwah, cuma dapat pengikut nggak lebih dari 11 orang Pak. Rata-rata 10 tahun satu. Pesantren mana, majelis taklim mana, masjid mana yang sanggup bertahan 10 tahun nambah 1 jamaah? Bubar pesantren, dikontrakin masjid-masjid. Sebentar, sound monitornya turunin sedikit Bang, terlalu feedback. Ya, makasih. Tapi lihat dari perjuangan Nabi Nuh, ada rasa tidak sabar Nabiullah Nuh alaihi salam. Kapan? Ketika puncaknya Pak. Karena memang yang didakwahi nama Nabi Nuh, nih umat Nabi Nuh, ciri-cirinya 3 umat Nabi Nuh. Muka tembok, kuping kebo, kulit badak. Udah susah dibilangin nih. Kalau didakwahin umat Nabi Nuh, dia tutup rapat-rapat kupingnya. Sampai puncaknya Nabiullah Nuh ngadu kepada Allah apa? Rabbi la tadar alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, kalau bisa jangan sisain orang kafir yang ada di dunia ini. Habisin saja sudah ya Allah, habisin. Wow, ini Nabi doanya preman nih. Minta dihabisin aja udah. Kan memang tipikal Nabi kan ada macam-macam Pak. Ada Nabi yang doanya kayak preman, minta habisin aja dah. Ini Nabi Nuh nih. Kalau Nabi Musa lebih bijaksana doanya. Apa doa Nabi Musa? Ya Allah, kalau mereka bersamaku sungguh mereka dari golonganmu ya Allah. Tapi kalau mereka tidak bersamaku sesungguhnya engkau maha pengampun ya Rabb. Itu masih bijaksana. Beda sama baginda kita Nabi Muhammad. Nabi Muhammad doanya lebih bagus. Nih boleh saya cerita sedikit? Boleh saya cerita sedikit? Bapak Ibu, ketika baginda Nabi sedang berdakwah di Taif. Ibu ngerti Taif kan ya? Tahu Taif? Tahu Taif? Pertigaan Kutoarjo ke kanan. Tahu, so tahu nih. Ketika baginda Nabi di Taif, subhanallah, Buya, Yai mohon maaf. Pak, baginda Nabi itu dakwah nggak kayak kita sekarang Pak. Saya tadi datang, baru nyampe udah langsung disambut sama masyarakat di Batu Duur ini. Alhamdulillah. Baginda Nabi dalam berdakwah bukan disambut tapi disambit Pak. Allahu Akbar. Sampai berdarah dari kakinya yang mulia. Ngeliat kekasihnya ngeluarin darah, Allah nggak terima. Allah panggil malaikat Jibril. Jibril, siap ya Rob. Kau turun ke dunia. Patuhi apa yang diperintahkan Muhammad kepadamu ya. Siap ya Rob. Turun malaikat Jibril ke dunia. Sampai di depan Nabi ambil sikap siaga. Lapor ya Rob. Lapor Muhammad. Ada apa Jibril? Saya mendapatkan direct order. Perintah langsung. Dari Allah. Perintah apa Muhammad? Kau mau apa sama orang yang tadi sudah nyambitin kamu Muhammad? Kau mau mereka mati? Oh tenang Muhammad. Saya akan lemparkan gunung ini untuk menimpa mereka. Biar mereka mati semua. Baginda Nabi ditawarkan seperti itu. Apa jawaban beliau? Jangan Jibril, jangan.
Kalau baru nyambitin saya orang ditibanin batu, nanti selesai cerita Islam Jibril. Tapi mereka nyambitin kamu Muhammad, biarin mereka nyambitin kamu. Biarin mereka nyambitin aku. Mereka kafir Muhammad, iya mereka yang kafir. Entar kali anaknya mau Islam. Kalau anaknya kafir juga Muhammad, cucunya Jibril, cucu saya tungguin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Lihat baginda Nabi dalam berjuang bang. Baginda Nabi itu sadar pak, bahwa perjuangan itu bukan jalan lurus beraspal kanan kiri bertabur bunga. Namanya perjuangan itu bukan macam kita makan lombok yang sekarang kita gigit, sekarang pula kita merasakan kepedasannya. Tapi perjuangan itu jangka panjang, penuh onak dan duri yang akan merintangi langkah kita nanti. Apa kata baginda Nabi? Iya kalau dianya masih kafir, anaknya masih kafir, cucunya Jibril, cucunya saya tunggu. Malaikat Jibril rupanya dalam cerita pak, ada rasa tidak sabar. Apa kata malaikat Jibril? Susah Muhammad, susah. Susah bagaimana Jibril? Ma fil aba fi abna. Bapak kalong anak kampret Muhammad. Bapak nyolong anak nyopet. Fotokopi bagaimana aslinya? Nggih. Baginda Nabi senyum, malaikat Jibril ngucap begitu. Malaikat Jibril, manusia tuh lain sama buah pisang. Kalau buah pisang mah jelas, biangnya pisang raja yang keluar pisang raja. Biangnya pisang Ambon yang keluar pisang Ambon. Biangnya pisang batu yang keluar pisang batu. Manusia mah lain kayak pisang Jibril. Berapa banyak manusia di Batu Duwur ini, biangnya cakep sekali pisang raja yang keluar pisang batu. Artinya apa? Orang tuanya mah rajin duduk di majelis. Orang tuanya mah dekat dengan ulama. Orang tuanya mah rajin sholat berjamaah. Anaknya judi online. Ada yang kayak begitu di sini? Yang mana? Di sini nggak ada. Mana ada yang main judi di sini? Di sini. Di sini nggak ada. Alhamdulillah. Sebentar, ada adegan naik. Alhamdulillah, makasih. Nambah. Gangguan teknis nih Kiai. Teh manis. Alhamdulillah. Oke, subhanallah, alhamdulillah. Ada lagi. Alhamdulillah. Lagi? Lagi alhamdulillah. Oke, pun, sampun. Oke, suwun. Bu. Jangan dikira minumannya banyak, ceramahnya lama ya. Ini mah cuma pajangan aja ya. Itu Syauki minumannya banyak, ceramahnya sampai sore kali nanti. Ember ditaruh nggak ngaruh pak. Canda. Malaikat Jibril pun berkata, lalu mau kau apa Muhammad? Nah ini yang saya tunggu dari tadi Jibril. Kau ngomong mau saya apa? Jangan mau kau. Apa mau Muhammad? Saya minta tolong kau aminkan doa saya saja Jibril. Subhanallah. Sudah disambitin sampai berdarah. Yang nyambitin dapat doanya baginda Nabi. Dan doanya itu luar biasa pak. Apa doa baginda Nabi kepada mereka yang nyambitin? Beliau angkat kedua tangannya yang mulia seraya bermunajat. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah beri mereka hidayah. Ya Allah beri mereka hidayah. Sungguh mereka tidak mengetahui apa yang sedang mereka yang lakukan ya Rabb. Subhanallah. Bagus apa tidak? Bagus persis masyarakat Batu Duwur. Kalau disakitin yang nyakitin kan didoain ge. Apa doae? Ben cepet modar kowe. Nabi saja doanya ada macam-macam pak.
Ada nabi yang doanya kayak preman, minta langsung ditenggelamin saja umatnya. Ada nabi yang bijaksana, kalau memang dari golonganku mereka umatmu, kalau tidak sungguh engkau maha pengampun. Ini bijaksana. Tapi baginda Rasul lebih hebat. Apa? Allahumma diminta diberikan hidayah kepada mereka yang sudah nyakitin. Ya. Makanya karena atas ketidaksabarannya Nabi Nuh tidak masuk dalam audisi keempat besar. Siapa yang lolos empat besar? Pertama Nabi Isa. Beliau mendapatkan gelar Ruhullah. Nabi Musa. Beliau mendapatkan gelar Kalimullah. Nabi Ibrahim. Beliau mendapatkan gelar Khalilullah. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mendapatkan gelar Habibullah. Selesai? Belum. Dari empat nabi utama ini masih dipilih lagi sama Allah. Hingga keluar satu nama. Siapa? Sang superstar. Beliaulah manusia agung yang diagungkan oleh Zat yang Maha Agung. Beliaulah sosok manusia mulia yang sedang dimuliakan oleh Zat yang Maha Mulia. Yang kita semua umat Islam mengharapkan pertolongannya nanti di yaumil mahsyar. Yang lagi kita peringatin maulidnya siang hari ini. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Inilah makna dari hadis beliau. Ana khiyarun min khiyarin min khiyarin. Aku ne pilihan dari pilihan dari pilihan. Lalu apa yang kita bisa contoh dari baginda Nabi dalam konteks saat ini? Dua yang saya mau omongin. Ya Bu? Dua saja. Insya Allah 15 menit selesai. Dipotong 10 menit, sisa 5 menit lagi saya ngomong. Sampai jam berapa kita ngaji di sini? Sampai asar. Sebentar Pak. Bu, masih ada 3,5 jam. Kuat? Ibu sanggup? Yakin? Sebentar, yang ibu-ibu saya tanya sama Bapak. Pak. Istrinya minta 3,5 jam. Kuat Pak? Ceramah nih kemana-mana pikirannya nih. Orang lagi ngomongin ceramah. Baik. Bapak Ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat yang berbahagia. Apa sih yang bisa kita contoh dari baginda Nabi dalam konteks kekinian di peringatan Maulid ini? Dua saja. Pertama, dalam berdakwah baginda Nabi itu mengembalikan lagi nilai-nilai keimanan kepada Allah. Mengembalikan akhlak kepada Allah. Ya. Memang kan yang paling hebat dari baginda Nabi itu apa? Bahkan akhlak Nabi sampai dipuji sama Allah dalam Al-Quran. Tidak ada akhlak-akhlak nabi-nabi lain yang dipuji kecuali akhlaknya baginda Rasul. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Bahwa sesungguhnya engkau hai Muhammad sungguh memiliki budi pekerti yang paling baik. Ada berapa akhlak Nabi? Ada 2. Pertama, akhlak kepada Allah. Bagaimana akhlak kepada Allah? Akhlak kepada Allah itu sebenarnya simpel Pak. Cuma kita nggak ngerti jalannya. Akhlak kepada Allah itu cuma 2. Pertama, jangan pernah menyekutukannya. Yang kedua, jangan pernah menyembah kecuali hanya kepadanya. Itu akhlak kepada Allah. Ayo nun sewu, kita lihat perjalanan baginda Nabi. Bu. Dalam awal-awal perjuangan di kota Mekah, 13 tahun baginda Nabi berdakwah di kota Mekah hanya untuk menanamkan nilai-nilai keimanan. Nggih apa nggih? Meninggikan kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur. 13 tahun beliau berdakwah. Dicaci maki, dilempari kotoran onta. Sahabat-sahabat dibantai Pak. 13 tahun beliau berdakwah.
cuma untuk menanamkan pondasi dengan harapan di mana-mana kalau pondasi kuat bangunan akan aman. Nggih apa nggih? Pondasi rapuh bangunan akan runtuh. Pondasi miring bangunan pun akan miring. Bangunan bagaimana pondasi? Kita orang dusun hidup bagaimana imannya? Betul? Iman yang gak akan terlihat, tapi gejala dari keimanan itu yang pasti terlihat. Contoh. Pak, ini mic ada strumnya nih. Ada strumnya apa tidak? Kelihatan? Lah kok bisa tahu? Bunyi. Strumnya memang tidak terlihat, tapi gejala dari strum yang terlihat. Ini di samping kiri saya kipas ada strumnya ini. Muter. Itu di rumah kita masing-masing lampu ada strumnya Syauki. Nyala. Ya kalau begitu nggak perlu profesor turun tangan. Anak-anak kita pun paham. Di mana-mana kalau ada strum mic pasti bunyi. Betul? Kalau ada strum kipas angin muter. Kalau ada strum lampu nyala. Kalau begitu ceritanya, kalau memang punya iman di Batu Duwur ini, sujud yang benar. Jangan nunggu akhir waktu sholatnya. Baru azan. Baru qomat. Imamnya Ustadz Fulan lama kalau baca surat. Sampai selesai sholat belum sholat juga kita. Betul? Ini di Jakarta. Di Jakarta. Bukan di sini, di Jakarta. Wah kalau di sini sih nggak beda. Kalau punya iman, sedekah yang berani. Kalau punya iman, ayo titipkan anak-anak kita di pondok-pondok pesantren. Itu kalau jalurnya benar. Kalau jalurnya benar. Sekarang saya ajak berbanding terbalik. Strum ada, tapi mic tidak mau nyala nih. Ini kata teknisi di samping, oh Syauki, yang itu kabelnya koslet namanya. Enggak apa enggak? Apa namanya? Ya, enggak semangat. Sebentar. Pak Camat izin, memangnya di sini kalau lagi maulid pada lemes-lemes begini nih ya? Bu, niki kita lagi memperingati maulidnya baginda Nabi. Yang dalam hadis qudsi Allah berfirman, laulaka ya Muhammad ma khalaqtu aflak. Kalau saja bukan karena engkau hai Muhammad, sungguh tidak akan aku ciptakan Bruno beserta isinya ini nih. Masa iya kita lagi peringati maulidnya yang karena beliau kita ada. Pada lemes-lemes begini. Belum pada ngopi? Sama. Mau semangat? Kalau minta ulang. Strum ada, tapi mic nggak mau nyala. Niku kabelnya kok. Alhamdulillah. Bukan saya saja yang teriak ya. Strum ada, kipas angin ndak muter, kipasnya kok. Strum ada, lampu di rumah nggak nyala, lampunya kok. Ngaku beriman, tapi ndak mau sujud, itu namanya kok. Ngaku imannya besar, rumah dekat masjid bagus, nggak mau sholat berjamaah di masjid, itu namanya kok. Ngaku imannya hebat, motor punya 2, rumah tingkat, sedekah maulid 5.000. Itu namanya kok. Nah, udah jelas nih. Ya, di peringatan maulid siang hari ini, yang koslet di kampung kita benerin dulu. Supaya apa? Supaya Batu Duwur jangan sampai kebakaran karena ada yang koslet. Setuju?
Kalau udah setuju, ayo langsung tutup pakai doa. Sebentar ya, sebentar. Tadi kata orang tua saya, ya Abdurrahman ngajarin, Syauki, nanti ceramah yang penting tuh jamaah udah pada setuju. Kalau jamaah sudah setuju, sudah langsung tutup saja pakai doa. Iya sebentar, Bu, sebentar Bu. Saya mau kasih tahu boleh? Boleh saya kasih tahu? Bu, ceramah itu kerja keras loh Bu. Bener ini Pak. Ayo, walaupun kita sama-sama duduk, tapi kan Bapak Ibu lihat tangan nunjuk terus ndak istirahat. Nih otak mikir ngomong apa lagi saya. Mulut teriak, urat leher kenceng, tenggorokan kering, perut keroncongan. Sudah setengah jam yang dengerin terus. Nah jamaah batu dur yang bikin Ustaz cepat mati nih. Bercanda. Ayo, baginda Nabi mengembalikan akhlak kepada Allah. Yang sangat kita rasakan bahwa memang belakangan ini Bapak Ibu sekalian, tingkat keimanan kita kepada Allah sudah mulai lentur bahkan luntur adanya. Lentur bahkan luntur. Banyak dari kita sekarang ini yang sholat benar kita menghadap kiblat, tapi begitu warung mau laris, panen mau bagus, uang mau punya, akhirnya kita cari mbah. Kita campurlah bacaan dalam sholat, iyyaka na'budu wa mbah nasta'in. Boleh apa tidak seperti itu? Enggak boleh. Kenapa? Syahadat sudah mengajarkan kita disiplin keyakinan. Kalau kita yakin tiada Tuhan selain Allah, maka konsekuensi kita sebagai masyarakat Batu Duwur, kita nggak boleh menyembah kecuali hanya kepada Allah. Kita nggak boleh menggantungkan hidup kecuali hanya kepada Allah. Dan kita pantang mohon pertolongan kecuali hanya kepada Allah. Imannya mantap, tauhidnya hebat. Ya pongge. Makanya jujur, kalau Bapak Ibu masih ingat ucapan orang tua saya dulu di Kutoarjo, orang tua saya dulu pernah ngomong begini, insya Allah kata beliau, insya Allah sekarang ini masyarakat di sini yang namanya syirik jali, syirik terang-terangan udah nggak akan pernah terjadi lagi. Amin. Nyembah berhala insya Allah udah nggak akan ada lagi. Amin. Nyembah pohon yang besar insya Allah nggak akan ada lagi. Amin. Memang pohonnya sudah habis. Iya. Yang namanya syirik jali, syirik terang-terangan nggak akan pernah ada lagi. Tapi justru belakangan ini kita yang sering kena syirik khufi. Syirik yang samar-samar. Syirik yang terselubung. Kita yakini sesuatu selain Allah. Cincin bisa jadi sebab syirik nih. Oh, saya semenjak pakai cincin ini nih. Nah, mulai dah tuh kena syirik tuh. Saya semenjak pakai cincin ini Pak, jangankan yang perawan, nenek-nenek lihat saya lemes. Cincin jadi sebab tuh. Syauki, apa Pak? Saya semenjak miara perkutut, naruh perkutut di depan rumah, warung saya jadi rame Syauki. Perkutut jadi sebab tuh. Perkutut jadi sebab. Atau nun sewu Bu, ini kaum perempuan sering kena nih. Pak, saya sakit berobat kemana-mana ndak sembuh-sembuh Pak. Tapi ke dokter itu saya sembuh Pak. Dokter kita jadiin sebab syirik tuh Pak. Kita lupa tuh. Wa idza maritu fahuwa yashfin. Kalau saja saya sakit, yakin 100% Allah yang akan menyembuhkan kita. Obat dokter tabib cuma perantara. Ketika sakit kita hamba Allah, tapi begitu sehat kita jadi hamba dokter. Bergeser nilai kehambaan kita kepada Allah. Ayo di peringatan Maulid ini kembalikan lagi nilai-nilai keimanan kita kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Makanya saya pernah bilang, satu-satunya manusia yang mendapatkan gelar dari Allah itu sebagai hamba kan cuma Rasul. Nggih apa nggih? Ada teman saya ngawur, nanya sama saya. Alhamdulillah ya, teman-teman saya ini berkah silaturahmi dari berbagai macam jenis. Mulai dari ahlus sajadah sampai haram jadah ada saya punya kawan. Alhamdulillah. Nah satu hari teman saya yang miring ini nanya, Soki kenapa? Masa sih yang cuma dapat gelar hamba nih cuma Nabi Muhammad? Lah kita kan manusia juga pengen dapat gelar hamba. Loh, satu-satunya manusia yang dapat gelar hamba kan memang cuma Nabi Muhammad, saya bilang. Apa buktinya? Dalam Al-Quran surah Al-Isra dengan gamblang Allah berfirman apa? Subhanalladzi asra bi'abdih. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya. Secara langsung Allah bikin pengumuman untuk kita. Masyarakat Batu Dur, saksikan dengan zatku bahwa Muhammad itu hambaku, kata Allah. Pertanyaan pun melebar. Kalau memang Nabi Muhammad saja hamba Allah, apa kita semua yang hadir di lapangan ini bukan hamba Allah? Pak, kita hamba Allah apa bukan? Hamba Allah apa bukan? Bu, ibu hamba Allah apa bukan? Hamba Allah apa bukan? Hamba Allah. Kata siapa? Kata saya. Kalau masih kata saya itu namanya ngaku. Ngaku boleh-boleh saja tapi harganya murah. Betul? Persoalan kita diakui oleh hamba, oleh Allah atau tidak, kita kan belum tahu. Kok bisa begitu Syauki? Ini maaf, saya minta maaf 1000 maaf. Berapa banyak Pak dari kita yang duduk di tempat mulia ini Pak? Termasuk saya pastinya. Saat ini saya bisa mengucap di hadapan Bapak Ibu, saya hamba Allah. Tapi pada perbuatan saya sehari-hari, saya hamba pangkat, saya hamba jabatan, saya hamba harta, saya hamba syahwat, saya hamba harta, saya hamba dunia, bahkan saya hamba setan. Jauh mulut daripada perbuatan saya. Ayo di peringatan Maulid saya tanya lagi, mau nggak kita semua yang hadir diakui sebagai hamba oleh Allah? Mau apa tidak? Maka kalau begitu berlakulah layaknya seorang hamba kepada Tuhannya. Bagaimana caranya Syauki? Memperbaiki lagi ibadah kita kepada Allah. Syauki, ada apa Mas? Kamu ini melakukan pelecehan Syauki. Pelecehan bagaimana saya? Syauki, kami ini orang Batu Dur ini kurang apa? Orang dusun Ketepeng ini kurang apa dalam ibadah sama Allah Syauki? Salat Allah perintahkan 5 kali, kami lakukan 5 kali dalam sehari. Nggak pengen baik kami tambah jadi 6. Subuh 2 rakaat kami jalankan di sini. Nggak pengen baik kami tambah jadi 4. Kurang baik apa Syauki kami dalam ibadah kepada Allah? Pak, Bu. Memperbaiki bukan berarti seperti itu. Memperbaiki ibadah di sini artinya meningkatkan kembali ibadah kita, kualitas ibadah kita kepada Allah. Dari ibadah yang masih sebagai kewajiban, ayo di peringatan Maulid ini jadikan ibadah sebagai kebutuhan. Loh Syauki, tapi kan memang ibadah ini sebagai kewajiban, betul apa betul? Kan dalam Al-Quran sendiri Allah ini berfirman apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan golongan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepadaku. Kan berarti wajib Syauki. Pak, Bu, nun sewu. Benar memang ibadah sebagai kewajiban. Tapi ibadah yang masih kewajiban cuma buat anak-anak kita yang masih usia 15 tahun ke bawah. Itu masih kewajiban. Nek seumur kita saiki dianggap ibadah kewajiban, minta maaf.
Yakinlah dua perkara ini yang akan datang kepada kita, Pak. Ketika ibadah dijadikan sebagai kewajiban di usia kita sekarang, maka yakinlah Pak, Bu, maka dua perkara ini yang akan datang menimpa kita. Apa? Pertama, ketika ibadah cuma dijadikan kewajiban, pertama, kita tidak akan menemukan pelajaran dari ibadah yang kita lakukan itu sendiri. Nggih apa nggih? Kenapa? Karena ibadah masih sebatas pengguguran kewajiban. Yang penting kan saya sholat. Yang penting kan saya puasa. Malu udah tua nggak puasa. Yang penting kan saya sedekah walaupun cuma 2.000. Yang penting kan saya bisa pergi haji. Ntar biar pulang haji dipanggil Pak Haji. Sementara esensi atau pelajaran dari ibadah yang kita lakukan, kita nggak pernah dapat itu. Contoh saja yang sepele. Sholat yang kita lakukan, Pak. Sholat yang kita lakukan mengajarkan apa sholat, Pak? Dalam Al-Quran sholat itu apa? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Semuanya hafal ayatnya. Sholat mampu mencegah perbuatan keji dan munkar. Betul apa betul? Saya tanya, berapa banyak di Batu Duwur ini orang yang sholatnya rajin, maksiatnya tekun? Baca Qurannya setengah jam, ngomongin tetangganya sejam setengah. Sedekahnya mau, nyolong berasnya lebih banyak dari yang disedekahin. Kenapa? Karena tidak ada esensi atau pelajaran dari ibadah yang kita lakukan. Ibadah kita cuma sebatas pengguguran kewajiban saja. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika sudah ibadah sebagai pengguguran belaka, tidak menemukan pelajaran, maka pasti yang kedua akan datang. Apa? Insya Allah Bapak Ibu akan merasakan titik jenuh ketika melakukan ibadah tersebut. Iya. Rupanya kameranya kecapean, Mas. Nggih. Anginnya gede nggih, alhamdulillah. Baik. Ayo kita sholawat dulu ya. Kita sholawatan dulu nggih. Biar mudah-mudahan Allah kasih kita rada teduhan pada siang hari ini. Amin. Dan kalaupun tetap Allah kasih panas, kita doa kepada Allah yang kepanasan pahalanya jauh lebih besar daripada yang sedang keademan. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'an karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir Muhammadun sayyidul qawnaini wa thaqalain wal fariqaili min urbi wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana
Udah jangan pakai nunggu kembalian, masukin aja. Bu, yang bawa duit siapin duitnya, yang nggak bawa duit pinjam sama sebelahnya. Ya, kalau duit nggak bawa mau pinjam malu, gelang boleh gelang Pak. Kalau duit minjem malu, duit nggak bawa mau kelihatan nyumbang, tangan aja cemplungin ke dalam. Tapi jangan ngambil yang di dalam ya. Ini udah nyumbang enggak malah ngerugiin lagi. Da'a ilallahi fal mustamsikuna bihi mustamsikuna bihablin ghairi munfasimi ya Rabbi bil musafa waghfir Habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwalil muhtahi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir ya wasi Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Bapak Ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ayo di peringatan Maulid pada siang hari ini kembalikan lagi nilai-nilai keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan ibadah kita sebagai kebutuhan, bukan kewajiban. Kenapa? Karena yang kedua, ketika ibadah masih dijadikan kewajiban, yang kedua, insya Allah kita semua akan menemukan yang namanya titik jenuh dalam melakukan ibadah itu sendiri. Sama ketika kita bertani Pak, ya, dulu lagi masih muda, cita-cita bertani kita apa? Memenuhi kewajiban sebagai kepala rumah tangga untuk ngurus anak istri. Nggih apa nggih? Mungkinlah kalau masih setahun 2 tahun bertani masih aman. Tapi tengoklah sekeliling kita yang puluhan tahun dengan rutinitas yang itu saja. Berangkat ke ladang jam 7 pulang menjelang asar. Di ladang pun cuma sebatas nandur nanam. Selama puluhan tahun, berapa banyak akhirnya kawan-kawan saudara-saudara kita yang sawahnya pada dijualin. Betul. Kenapa? Karena jenuh. Dari bertani nggak bisa meningkatkan taraf hidup. Betul? Kau begitu? Karena bertani dijadikan sebagai kewajiban. Tapi tengoklah Pak. Tengoklah ketika apapun dijadikan sebagai kebutuhan. Jadikan ketika ibadah itu sebagai kebutuhan. Kebutuhan itu kayak apa ya? Makan. Nah, Bapak Ibu, makan wajib atau butuh? Wajib atau butuh? Butuh atau wajib? Ada orang batu duur yang bosan sama makan? Ada apa tidak? Kan gerakan makan begitu-gitu saja. Ya apa nggih? Gerakan makan dari tahun 1 sampai sekarang cuma dari piring ke mulut. Bapak, Ibu hari ini makan piring ke mulut, betul? Besok makan piring ke mulut, nggih. Besoknya makan piring ke mulut lagi. Nggak ada orang batu duur bosan piring ke mulut pindah piring ke kuping. Ada apa tidak? Kenapa makan tidak bosan? Karena kebutuhan. Sama Pak. Ibadah yang kita lakukan ini bukan Allah yang perlu.
Satu dunia sudah tidak ada yang sujud sama Allah. Allah nggak turun pangkat jadi Tuhan, Pak. Satu dunia sudah tidak ada yang mau bersedekah pun Allah nggak akan jatuh miskin, Bu. Allah tetaplah Allah, betul. Di mana Allah Tuhan kita lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu, itulah Allah Tuhan kita. Jadi bukan Allah yang perlu kita, kita yang perlu Allah. Ayo kembalikan nilai-nilai keimanan kita kepada Allah. Kalau kita sendiri, yang kedua Allah. Kalau kita berdua, yang ketiga Allah. Tolong saya pesan baik-baik buat diri saya pribadi. Jangan pernah pisahkan Allah dalam kehidupan kita. Setuju? Tuh yang pertama. Akhlak kepada Allah. Ya. Dengan cara apa? Jangan pernah menyekutukannya dan juga jangan menyembah kecuali hanya kepadanya. Itu akhlak kepada Allah, Pak. Kembalikan nilai-nilai keimanan kita melalui peringatan Isra dan Maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, akhlak Nabi itu akhlak kepada manusia. Subhanallah. Akhlak kepada manusia ini, jumhur ulama mengajarkan ada 3 yang paling hebat akhlak Nabi kepada sesama manusia. Apa? Silman qata'ak, wa'atiman haramak, wa'fu amman zolamak. Silman qata'ak, jalinlah silaturahmi kepada orang yang memutuskan silaturahmi kepadamu. Ayo, kira-kira ini mudah apa susah? Susah. Ayo jujur, kalau bukan karena panitia peringatan Maulid nih, belum tentu Bapak Ibu bisa enak duduk dengan sebelahnya saat ini. Nggih apa nggih? Nah, makanya silaturahmi saat ini sangat penting untuk umat Islam. Sangat penting untuk umat Islam. Apalagi tadi saya dengar Pak Camat, perwakilan apa Pak Camat tadi? Pak Sekcam. Pak Sekcam mengajarkan ini sebentar lagi kita nih masuk tahun panas. Tahun politik. Makanya saya mau pesan baik-baik sesuai dengan Pak Sekcam pesan tadi. Ayo jalin silaturahmi di antara kita. Betul apa betul? Ya, sudahlah beda pilihan boleh, tapi marahan jangan. Baginda Nabi mengajarkan ayyuhal muslimun kun kaliyadain wala takun udhunin. Orang Islam, jadilah seperti 2 tangan ini, jangan jadi seperti 2 telinga. Telinga kita Pak biar kemana-mana bareng tapi nggak pernah ketemu. Nggak nggih. Nengok kanan dua-duanya ke kanan, nengok kiri dua-duanya ke kiri, tapi nggak pernah ketemu. Malah diperintahkan kita jadi kayak 2 tangan ini. Ya Allah ya Rabbana, tangan kanan sama tangan kiri beda apa sama? Beda apa sama? Beda tapi tetap akur. Akur sekalipun beda. Betul? Nih, Bapak Babin Kamtipmas sama Bapak Babinsa pernah ngelihat polisi dan TNI baris berbaris, Bu? Pernah ngelihat gak TNI sama polisi baris berbaris? Gagah apa tidak? Di mana kuncinya? 2 tangan kerjasama. Coba lihat TNI polisi kalau lagi baris berbaris, begitu tangan kanan ke depan, yang kiri ngalah, dia mundur saja sendiri ke belakang. Begitu yang kiri maju ke depan, yang kanan ngalah, dia mundur ke belakang. Makanya barisnya gagah. Betul? Itu karena 2 tangan kompak. Kalau yang kanan gatel, yang kiri nggak perlu diundang, datang garukin. Yang kiri gatel, yang kanan gak perlu ditelepon, datang aja garukin. Dua-duanya gatel, dua-duanya bisa main garuk-garukan. Betul? Tuh lihat tuh. Indahnya baginda Nabi mentamsilkan lewat 2 tangan ini. Dan lihat. Tangan kanan kerjaannya cakep-cakep. Nggih apa nggih? Salaman tangan
kanan. Tanda tangan tangan kanan. Hitung uang tangan. Makan minum tangan. Yang kiri pernah protes, Pak? Enggak. Sadar posisi tangan kiri kita. Apa kata tangan kiri kita? Emang bagian saya bidang pembersihan, cleaning service. Ya sudah, pembersihan aja yang saya lakukan. Betul. Tapi tengoklah Pak, karena tangan kanan sayang sama tangan kiri. Apa kata tangan kanan kita? Sabar aja kiri. Biar yang salaman proyek saya, yang tanda tangan proyek saya, yang hitung uang keuntungan proyek saya, nanti jadi untung saya beliin jam tangan yang pakai kamu. Betul? Beda tapi tetap akur. Akur sekalipun beda. Bahkan lebih dalam lagi, baginda Nabi mengajarkan muslim ini harus seperti satu bangunan utuh. Namanya bangunan, coba tengok rumah kita kah? Tengok masjid kita kah? Itu nggak ada yang lebih hebat dari yang lain tuh bangunan, Pak. Betul betul. Coba lihat di rumah. Sudah ganti lagi? Alhamdulillah. Oh, ganti lagi. Nggih. Luar biasa banser saya ini. Semoga Allah tetapkan imannya. Amin. Sebentar. Lagi ganti dulu. Nggih. Nggih. Ya, alhamdulillah. Ada yang mau gantiin saya enggak? Ayo kita lihat. Kita punya rumah, kita lihat kita punya rumah. Apa genteng yang mentang-mentang di atas terus boleh semena-mena kepada tiang yang ada di bawah, Pak? Wow, mentang-mentang genteng di atas ngatain tiang di bawah. Tiang, kata genteng. Kamu mah enak di bawah. Panas nggak kepanasan, hujan nggak kehujanan. Saya nih genteng, kata genteng. Panas kepanasan, hujan kehujanan. Kalau ada anak bandel disambitin, saya yang kena duluan. Kamu mah enak-enakan di bawah, kata genteng. Betul? Kalau memang genteng bisa protes kayak begitu, seharusnya tiang pun protesnya paling keras. Betul? Apa kata tiang kita nanti? Genteng, jangan mentang-mentang kau sedang berada di atas ya genteng, kau jadi lupa diri genteng. Jangan sampai lupa genteng, kau bisa duduk di atas dengan aman gara-gara kami tiang yang menopang kau genteng. Betul? Anggota-anggota dewan yang sekarang masih menjabat, jangan kalian lupa diri. Kalian bisa duduk di anggota dewan karena kami rakyat yang mendukung kalian. Jangan kalian semena-mena melupakan kami para konstituen kalian. Sekarang saja kalian perlu kami, kalian baru ingat kami di Batu Duwur ini. Betul? Biasa bahasa kampanye. Kalau sudah masuk pemilihan Pak, semua pada pakai baju rakyat. Ngomong di warung sama rakyat. Bahasanya pun bahasa rakyat. Kami dari rakyat untuk rakyat. Begitu jadi makanin uang-uang rakyat. Tapi ini di luar negeri. Ini di luar negeri. Bukan di sini. Jauh di luar. Ini mah di luar. Kalau di sini sih insya Allah sama. Oh enggak. Insya Allah wakil rakyat kita di sini sangat menginspirasi. Amin. Rakyat pengen uang banyak diwakilin sama wakilnya. Rakyat pengen naik mobil enak diwakilin sama wakilnya. Rakyat mau tidur pakai AC diwakilin sama wakilnya. Rakyatnya ya begini-gini aja udah. Ini loh pentingnya silaturahmi. Nggak boleh yang satu merasa lebih hebat dari yang lain. Betul? Kan
Yang namanya wakil nggak boleh lebih tinggi dari yang diwakilin. Betul? Wakil kades boleh nggak lebih tinggi dari kadesnya? Nggak boleh. Wakil camat boleh nggak lebih tinggi dari camatnya? Nggak boleh. Wakil presiden boleh apa tidak lebih tinggi dari presidennya? Nggak boleh. Lah kok ini ada wakil rakyat yang merasa lebih tinggi dari yang diwakilinya. Ayo makanya nih 2024 kita umat Islam harus kompak kuat, rukun, kompak, bersatu. Setuju? Kita umat sudah waktunya cerdas. Setuju? Emas pasti kuning, betul? Apa semua yang kuning pasti emas? Ah, udah pinter dah. Udah pinter. Dikali banyak banget yang ngambang loh. Ayo, sudah jangan mau lagi kita dibohongin sama anggota-anggota dewan yang lagi berjabat sekarang ini. Sudah capek kita dijadikan alamat saja, Pak. Hei. Saya mau pesan baik-baik, boleh saya pesan? Boleh saya pesan? Cari wakil rakyat nanti yang jangan ngasih uang duluan. Kenapa? Baginda Nabi mengingatkan orang yang menyuap dan disuap dua-duanya ada di dalam neraka. Yang kedua, kalau kita pilih orang yang memberikan kita duit, Pak, yakinlah ketika mereka nanti menjabat yang ada di pikiran mereka, gimana caranya balikin modal kampanye. Soal rakyat nomor 16. Akhirnya kita lagi masyarakat yang ketipu. Ayo, sudah waktunya kita cerdas. Hadapi masyarakat dengan gembira. Makanya itu masyarakat Islam ini kalau kita mau jujur dibangun dari masyarakat bermasjid. Betul? Lihat masyarakat masjid, siapapun masuk masjid copot sendal, buka sepatu. Betul? Kenapa? Enggak ada warga negara kelas 1 di dalam masjid. Semua sama kalau sudah di dalam masjid. RT masuk masjid buka sendal teh. Kadus masuk masjid buka sendal dus. Camat masuk masjid buka sepatu mat. Presiden masuk masjid buka sepatu den. Indahnya masyarakat bermasjid itu, Pak. Nah, dalam bernegara pun begitu. Para pendiri bangsa kita berharap nggak boleh ada warga negara kelas 1 di dalam hukum negara Indonesia. Semua harus sama ketika berhadapan dengan hukum. Betul? Lalu kenapa belakangan ini hukum seperti pisau dibuatnya, Pak? Tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kalau kita orang kecil punya salah, hukum cepat benar ditegakkan. Tapi yang besar punya salah, hukum pura-pura merem dan tidak melihat. Ini yang nyakitin perasaan kita. Dicontoh dari masyarakat bermasjid. Nggak ada warga negara kelas 1 di dalam negara ini. Setuju? Makanya saya termasuk setuju. Ketika saya termasuk orang yang tidak setuju ketika Indonesia dijadikan negara syariat Islam. Tapi sebagai masyarakat yang mayoritas penduduknya Islam, kita pengen ada hukum syariat yang nyangkut dalam undang-undang negara. Betul apa betul? Yang paling tepat apa? Contoh dalam syariat Islam ini. Contoh, seorang pemimpin gak boleh punya anak. Itu dalam syariat Islam. Dicontohkan langsung sama baginda Nabi. Ketika baginda Nabi bersabda, "Lau Fatimatu binti Muhammad saraqat an qata'a yadaha." Kalau saja Fatimah anaknya Muhammad yang mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Ayo kita lihat. Kenapa baginda Nabi menyebut Sayyidatuna Fatimah yang anaknya sendiri, menyebut secara lengkap nasabnya, Fatimah anaknya Muhammad. Kan yang ngucapin bapaknya, nggih apa nggih? Kan sah-sah saja seandainya baginda Nabi bersabda, "Lau Fatimatu binti saraqat." Kalau saja Fatimah anak saya yang mencuri, anak saya, kenapa Nabi nggak menyebut sebagai anak saya? Tapi disebutkan utuh Fatimah binti Muhammad.
Karena ketika mengeluarkan hadis ini, baginda Nabi berdiri sebagai Nabi, bukan sebagai bapak dari Fatimah. Makanya hukum tegas, betul? Boleh tanya sama guru-guru kita di sini, sama yai-yai kita di sini, Pak. Berapa banyak hadis-hadis baginda Nabi yang diucapkan kepada anaknya justru menggunakan fi'il amr, kalimat perintah. I'mali ya Fatimah, i'mali. Fatimah, beramal kau. Fatimah, sedekah kau. Fatimah, taat kau sama suami. Fatimah, sholat kau. Karena sungguh walaupun aku bapamu seorang nabi, tapi aku tidak bisa memberikan jaminan kepada kau nanti di hadapan Allah, Fatimah. Tuh, makanya hukum tegas, betul? Enggak mentang-mentang bapak jadi nabi, anak dapat kaplingan sorga. Hukum tegas Islam, betul? Makanya saya setuju, dari awal saya setuju. Presiden Indonesia nggak boleh punya anak. Yang boleh punya anak Pak Jokowi. Ya Bung Ge. Loh ini harus dipisah loh Pak. Kenapa? Sebab kalau presiden punya anak, maka ketahuilah sebagai anak presiden, mereka berhak menikmati fasilitas kelas 1 sesuai dengan jabatan bapaknya. Yang artinya semua itu dibiayai oleh uang pajak kita, orang Batu Duur. Hei. Kenapa? Anak presiden. Dan ketika anak presiden kesandung hukum, yakinlah hukum gak akan pernah bisa tegas. Kok begitu? Karena yang dihadapi anak presiden. Betul? Maka saya setuju bahwa Kades Batu Duur gak boleh punya anak. Yang boleh punya anak ibu. Kenapa? Kalau Bu Kades bisa punya anak, saya khawatir bansos gak bakal rata. Kau begitu? Yang didahulukan pasti keluarga Kades duluan. Hei. Betul? Tuh, lihat hukum Islam. Tegas syariat Islam Pak. Nggak ada tebang pilih. Sudah copot sendal? Sudah. Buka sepatu? Sudah. Masuk kita ke dalam masjid. Kalau sudah di dalam masjid kita nggak pernah sibuk dari mana kita berasal. Betul? Yang penting kemana kita menghadap. Kamu dari mana? Saya dari timur. Madep barat kamu. Kiblat kita kan ke barat. Kamu dari mana? Saya dari selatan Soki. Madep barat. Bapak dari mana? Saya dari barat. Madep barat juga Pak. Nggak ada urusan Pak. Kenapa? Karena di dalam masjid sebagai muslim kita diikat dengan akidah. Kita mengarah ke arah yang sama. Menyembah Allah Tuhan yang sama. Mengikuti manasik Nabi yang sama. Melakukan gerakan yang sama. Sampai bacaannya pun sama. Betul? Sebagai muslim. Tapi jangan sampai lupa. Sebagai bangsa kita sudah kontrak lewat Sumpah Pemuda. Kita mau bersatu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Itulah Indo. Fabi ayyi ala'i rabbikuma. Mau nikmat mana dari Allah yang kita dustakan? Masyarakat Indonesia dibangun dari masyarakat bermasjid. Sudah semua ngumpul di dalam masjid menghadap kiblat? Sudah. Ya sudah. Ngapain kita di dalam masjid? Pasti sholat berjamaah. Betul? Dalam sholat berjamaah ada imam, ada makmum. Dalam bernegara ada presiden, ada rakyat. Betul? Makmum, siapa saja boleh jadi makmum. Betul? Enggak ada dalam fikih bab pemilihan makmum. Enggak ada. Iya makanya rakyat ini boleh siapa saja bebas jadi rakyat. Betul? Tapi ingat, enggak setiap orang bisa jadi imam Pak. Imam itu harus ada syarat dan kriteria yang mumpuni. Apa syaratnya? Mau tahu syarat menjadi imam? Nih termasuk nanti kita pemilu nih ya. Carilah para wakil-wakil rakyat kita sesuai tuntunan fikih mencari imam. Setuju?
Siapa syarat mencari imam? Oh, ganti lagi. Alhamdulillah. Nggih. Nggih. Luar biasa deh. Alhamdulillah. Siapa syarat mencari imam? Bagaimana syarat mencari imam? Pertama, cara mencari imam syaratnya itu a'lamuhum. Yang paling alim di antara kita, angkat dia jadi imam. Yang paling alim syarat itu pertama, bukan yang paling tua. Tua jago kalau kelamaan kena matahari kering. Alim konteks di sini apa? Yang paling memahami mau kemana rakyat kita nih, Batu Duwur ini. Mau kemana masyarakat Bruno ini. Cari pemimpin yang mengerti tentang masyarakat kita. Carilah orang-orang dari kampung kita sendiri yang mereka mengerti masyarakat kita. Setuju? Oke. Di kampung kita nih yang alim ada 2 orang, Soki. Yang mana yang harus saya pilih? Syarat yang kedua, afsahuhum. Ahlan, Yai silahkan. Nggih. Monggo, monggo. Alhamdulillah. Ya. Yang kedua, syarat mencari imam itu afsahuhum. Yang paling fasih lidahnya, angkat beliau jadi imam. Dalam konteks memilih pemimpin nanti, mereka yang berani menyuarakan aspirasi masyarakat kita, Pak. Maunya apa masyarakat kita, angkat dia jadi imam. Makanya tadi saya pesan, pilih imam nanti tahun 2024 nanti, jangan yang kasih duit duluan. Lebih baik yang mengedepankan dia punya kinerja. Kita kasih kesempatan dia bekerja. Kalau masuk tahun ketiga belum berhasil mengangkat ekonomi masyarakat kita, baru kita PAW-kan. Betul? Ini lebih mulia daripada cuma 50.000. Bu, Pak, terbukti setiap pemilu pala manusia lebih murah dari pala kambing. Pala kambing itu 125.000, Pak. Beli pagi, siang masak, sore sudah selesai masuk ke perut semua. Nggih apa nggih? Pala kita manusia 50.000, umurnya 5 tahun. Hei. Ayo harus cerdas. Cari pemimpin-pemimpin, wakil-wakil rakyat kita yang mereka mau menyuarakan aspirasi baik umumnya masyarakat Bruno, khususnya untuk masyarakat di Batu Duwur tercinta kita ini. Setuju? Oke, ini 2 orang ini alimnya sama, fasihnya sama. Yang mana yang harus saya pilih? Yang ketiga, man aktsaru sinan, yang lebih tua umurnya, angkat dia jadi imam. Jadi kalau ada 2 anggota dewan, 1 tua, 1 muda, maka ambil yang tua lebih dulu. Jangan yang muda duluan yang maju. Kenapa? Karena tua pengalaman. Dan pengalaman itu nggak ada sekolahannya, betul? Kan tua-tua keladi, betul? Makin tua makin jadi. Tapi sekarang ini nggak jaminan juga, Pak. Ya, kadang-kadang tua juga nggak mau disebut tuanya. Nggih apa nggih? Maka carilah yang lebih senior duluan. Dia yang mampu mewakili. Ya. Lalu yang keempat apa, Soki? Kalau dua-duanya ada nih. Afsahuhum ada, yang paling alim ada, yang paling fasih ada, umurnya sama. Yang mana yang harus saya pilih nih? Yang keempat, man awwaluma hijratan, yang lebih duluan pindah ke kampung itu, angkat dia jadi imam. Artinya kalau besok 2024 perwakilan 2 orang dari kampung kita, 1 benar orang kampung kita, 1 pilih orang dari kampung lain, lebih dahulu pilih orang kita yang angkat jadi imam. Supaya apa? Kalau ada salah dalam menjadi wakil rakyat, jewernya enakan. Ini karena yang wakilin kita orang kampung lain, jewernya kita susah. Betul? Kami dari rakyat untuk rakyat. Begitu jadi lupa sama rakyat. Biasa bahasa kampanye. Saat kampanye semua kecap nomor 1. Betul.
Di Jakarta ada, Pak. Lagi pemilu tahun 2018 kemarin, 2019. Ada seorang caleg ceramah berapi-api. Saudara-saudara, saya berjanji kalau nanti saya jadi wakil kalian, saya akan banyak bangun jembatan di kampung kita. Namanya rakyat Jakarta protes. Pak, di kampung kita kalinya nggak ada, Pak. Sekali-kalinya kita bangun juga. Ini kan sekarang begitu, Pak. Kalau udah bohong sekali, dia akan nutupin kebohongannya dengan kebohongan yang baru. Betul? Maka ayo cari anggota-anggota dewan. Sekali lagi saya pesan, jalin ukhuwah Islamiyah kita. Beda boleh, marahan jangan. Setuju? Ayo sama-sama kita umat Islam saling asah, asih, asuh. Jangan sama-sama kita justru saling gasak, gesek, gosok. Yang jadi siapa, yang marahan siapa? Saya heran nih Pak. Sudah 10 tahun politik ini dibawa dalam kehidupan sehari-hari. Tetangga meninggal ditanya kemarin yang milih siapa? Ada orang meninggal masih milih, kemarin yang meninggal nyoblosnya siapa? Masih ditanya nyoblosnya siapa? Ya, udah tinggalkan gaya-gaya politik 10 tahun kemarin. Kita jalin lagi sekarang hubungan silaturahmi. Kenapa? Karena Nabi mengajarkan silman qata'ak. Jalin silaturahmi kepada orang yang memutuskan silaturahmi kepadamu. Bapak Ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saya tanya, boleh saya tanya? Boleh saya tanya? Semua yang hadir di sini cinta enggak sama baginda Nabi? 40 orang. Ini kan masih lebih 40 orang ya. Cinta enggak sama Nabi? Bapak Ibu, tempat yang Bapak Ibu duduk nih di lapangan ini, nanti di yaumil mahsyar insya Allah akan bersaksi bahwa kita semua yang hadir cinta sama Nabi. Amin. Cuma saya mau bilang, orang cinta nggak boleh bilang sembarang cinta. Orang cinta itu harus diiringi dengan tanda-tanda. Ada berapa tanda orang bercinta? Minimal ada 2 tanda orang bercinta. Pertama, orang bercinta itu biasanya banyak menyebut. Betul? Bapak Ibu tadi bilang cinta sama baginda Nabi. Kalau begitu banyak nyebut baginda Nabi. Bagaimana Syauqi nyebut baginda Nabi? Apa? Mad? Enggak. Atau but? Jangan. Dengan cara menyebut baginda Nabi itu memperbanyak sholawat. Berapa kali Syauqi? Sebanyak-banyaknya. 10 boleh, 100 luar biasa, 1000 hebat, 10.000 dahsyat. Cuma jarang dah sekarang yang 10.000 ya. Anggap tengah-tengah cepek. Sanggup? Syauqi, insya Allah. Syauqi, sholawat kan banyak Syauqi. Yang mana yang harus saya baca Syauqi? Yang mana saja yang kita mampu, yang kita hafal. Sholawat itu semuanya bagus. Dan hebatnya sholawat, nggak perlu berijazah, sholawat diterima sama baginda Nabi. Betul? Sholawat banyak. Boleh sholawat kamilah, boleh sholawat tibil kulub, boleh sholawat fatih, boleh sholawat bariyah, boleh sholawat sajaratin nuraniyah, boleh sultanus sholawat, boleh sayyidus sholawat. Yang mana saja sholawat boleh. Oh begitu ya Syauqi ya. Ya sudah Syauqi, kami karena memang masyarakat NU, kami hafal sholawat kamilah Syauqi. Boleh baca sholawat kamilah, silahkan baca sehari 100 ya Bu. Ya Bu. Allahumma sholli sholatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqad wa tanfariju bihil qurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil raghaib wa husnul khatimi wa istasqal ghamam biwajihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadin kulli ma'lumil. Baca sehari 100. Syauqi, kalau sholawat kamilah 100 habis subuh Syauqi, ntar saya ke sawah kesiangan. Kata ibu-ibu, saya nganterin anak ntar jadi kesiangan, anak nggak sekolah Syauqi. Terus
kepanjangan Kamila Shoki. Ada nggak solawat yang pendek? Kami masih mau bersolawat. Ada Bu, solawat yang lebih pendek ya Bu ya. Tadi yang saya baca saat pembukaan tuh kan lebih pendek tuh. Solawat bariyah. Ya daimal fadli alal bariyah, ya basital yadaini bil atiyah, ya sahibal mawahibis saniyah, salli ala sayyidina Muhammadin khairal bariyah, waghfir lana ya dzal ula fi hadhil asyiyah. Panjangan nggak hafal Shoki. Udahlah yang umum-umum saja Shoki. Nah, kalau begitu salawatnya santri apa? Salawat Fatih itu kan lebih pendek tuh. Betul? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabak nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Nih. Awas hati-hati, awas hati-hati, awas hati-hati atasnya. Yeah. Ada yang luka? Alhamdulillah. Bu, dan sholawat itu serius boleh, santai dilaguin boleh nggak sholawat? Boleh nggak sholawat dilaguin? Sambil nemenin anak ngerjain PR atau sambil ngulus-ngulus anak mau tidur bacain sholawat, nggih Bu? Allahumma sholli wa sallim Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi sholatan daimatan bidawamin. Enak apa tidak? Anak tidurnya pules, ngimpinya nggak serem. Betul. Jadi jangan pakai macem-macem. Anak mau tidur pakai dinyanyiin. Mana lagunya lagu-lagu lawas. Jangan. Bacain sholawat. Nggih? Itu yang pertama. Orang cinta banyak nyebut. Bapak Ibu tadi sendiri yang berkata cinta sama Nabi, maka banyaklah menyebut baginda Nabi dengan memperbanyak sholawat. Yang kedua, orang cinta itu biasanya nyontoh, ya apa nggih? Adik saya tuh yang masih kecil selesai nonton film Superman, mereka pengen jadi Superman Pak. Berangkat ke musola, sarung diikat di leher, lari-lari jalan tangan ke atas. Terbang? Enggak. Cuma karena mereka cinta, mereka contoh. Sama kalau tadi Bapak Ibu sendiri berkata cinta sama Nabi, contoh baginda Nabi. Bagaimana cara mencontoh baginda Nabi? Menghidupkan kembali sunnah-sunnahnya. Baik sunnah yang bersifat muamalah, lebih-lebih sunnah yang bersifat ibadah. Dan saya mau pesan, dalam menghidupkan sunnah pun wajib yang diajari oleh guru-guru kita, yang sanad keguruannya kita pun tahu secara mutawatir, sambung menyambung sampai bertemu di baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul? Kenapa? Karena sekarang ini akibat kemajuan teknologi, ya, banyak orang belajarnya sama Mbah Google. Sekarang ini banyak orang jadi santrinya Ustazah YouTube. Makanya orang sekarang banyak tahu tapi nggak tahu banyak. Banyak tahu tapi nggak tahu banyak. Soal ini tahu, soal ini tahu, soal ini tahu. Konfrontir, saya juga katanya. Berapa banyak sekarang orang yang baru ngaji bab katanya sudah berani mengkafir-kafirkan amaliyah-amaliyah yang diajarkan guru dan orang tua kita. Betul? Yasin tahlil dibilang kafir. Saya nggak habis pikir, ya. Di Jakarta banyak yang kayak begitu, ya.
Bagaimana mungkin bisa dengan kalimat la ilaha illallah baginda Nabi mengkafirkan, mengislamkan orang kafir. Lah kita sekarang dengan kalimat yang sama la ilaha illallah mengkafirkan sesama muslim. Betul apa betul? Tahlilan itu kan cuman kalimat la ilaha illallah. Guru-guru kita benar, sebuah makalah mengajarkan jadidu imanakum biqaulin la ilaha illallah. Perbaikilah, perbaharuilah iman kita setiap hari dengan memperbanyak kalimat la ilaha. Lah kok katanya bid'ah? Ini apa kayak begini? Maulid katanya bid'ah, nggak ada tuntunan. Subhanallah. Bu, boleh kalau tanya bu, ibu cinta nggak sama suami? Yakin? Benar? Apa dalilnya? Nggak tahu? Pak, cinta nggak sama istri? Yakin? Apa dalilnya? Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu bisa cinta kepada pasangan tidak berdalil, masa iya untuk cinta sama Nabi harus berdalil? Betul? Pasangan kita masing-masing gak bisa nolong kita di yaumil mahsyar, Pak. Gak bisa. Baginda Nabi nanti yang akan menolong kita, Pak. Masa untuk cinta Nabi kita harus berdalil? Tanya dulu keimanan kita kepada Allah. Bukankah nanti di yaumil mizan itu sudah dibaca dalam surah Yasin yang kita sering baca? Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna wa tashhadu bima kanu. Mulut kita terkunci, tangan kita bicara, kaki kita bersaksi atas apa-apa yang sudah kita lakukan di dunia ini. Kemana kita berlari ketika Allah bertanya kepada kita, kalian yang ngaku umat Islam, di mana posisi kalian ketika agamaku sedang dihina-hina? Kalian yang ngaku pecinta kekasihku Muhammad, tapi untung memperingati maulidnya saja harus berdalil. Di mana keimanan kalian? Dan kalian yang ngaku-ngaku sebagai Islam sejati, di mana posisi kalian ketika ulama-ulama sekarang lagi dicari-cari kesalahannya? Di mana kita ntar ketika Allah bertanya kepada kita soal itu semua? Bapak Ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ayo di peringatan Maulid ini kita jalin silaturahmi kita masing-masing. Dari manapun kita berasal, dimanapun kita berada sekarang, mereka adalah saudara kita. Jalin silaturahmi kepada sesama manusia, kepada umat Islam pada umumnya. Sudah capek kita dibohong-bohongin lagi. Ingat, baginda Nabi mengajarkan hanya domba yang terpisah dari kawanannya yang akan jadi santapan empuk para serigala. Terakhir Bapak Ibu sekalian, ayo sama-sama kita baca suratul Fatihah. Kita tujukan untuk orang tua kita, guru-guru kita, keluarga, sahabat dan kerabat kita yang terlebih dahulu mendahulukan kita. Khusus manijtamahahun nabi sababihim kulluh. Satul khas Al-Walid Yazidudin MZ dan Mbah Hashim Ash'ari. Mudah-mudahan lewat keberkahan Fatihah yang kita bacakan, Allah ampuni segala dosa beliau-beliau. Allah lapangkan alam kubur beliau-beliau. Allah jadikan alam kubur beliau-beliau sebagai taman dari taman surga. Yang kedua untuk kita semua, orang tua kita, guru-guru kita, keluarga, sahabat dan kerabat kita yang pada siang hari ini sedang kurang sehat. Semoga lewat keberkahan Fatihah yang kita bacakan, keberkahan majelis ilmu yang kita duduki, Allah angkat segala penyakit beliau-beliau. Allah sehatkan kembali tanpa kurang satu apapun. Yang ketiga untuk kita semua yang hadir di majelis ilmu pada sore hari ini, siang hari ini. Sebuah makalah mengajarkan majelis ilmu ay majelis yustajabu fihi doa. Majelis ilmu itu majelis tempat diangkatnya doa. Mudah-mudahan lewat keberkahan Fatihah yang kita bacakan, keberkahan duduk bersama ahli-ahli ilmu dari Batu Duwur ini, keberkahan dari yang membawa berkah itu sendiri, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Apabila ada di antara kita sedang punya hajat, Allah percepat terkabul hajatnya. Allah gampangkan segala urusannya. Allah luaskan rizkinya. Allah mudahkan jalan usahanya. Lewat keberkahan Fatihah Allah jadikan anak keturunannya anak keturunan soleh dan soleha. Serta lewat keberkahan majelis maulid Allah jadikan rumah tangganya sebagai rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Ala hadhihi niyah wa ala likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabiil Mustafa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kesimpulan di peringatan Maulid untuk kita bawa pulang masing-masing. Ya, Bapak Ibu, dengan kemajuan teknologi, ayo justru kita harus menjaga baik iman-iman kita. Kenapa? Karena ulama-ulama mengajarkan intan yang paling mahal, mutiara yang paling berharga itu nilai-nilai iman. Jadi jaga baik-baik iman kita Pak, Bu. Tapi tolong jangan egois. Ini kan kebanyakan kita orang tua egois Pak. Mau masuk surga sendirian saja. Sholat ke masjid sendirian, baca Quran sendirian. Betul? Jangan. Wariskan iman kita kepada anak keturunan kita. Islam memang bukan agama warisan, tapi kalau iman wajib diwariskan. Tanamkan kepada anak-anak kita di rumah maupun yang kita bawa sekarang. Nah, zaman boleh berganti nak, tapi keyakinan jangan sampai mati. Masa silakan berganti nak, tapi akidah jangan sampai mati. Kenapa? Untuk iman kita hidup. Dengan iman saat ini kita sedang berjuang. Dan dalam iman nanti kita semua berharap bisa kembali ke hadirat Allah Subhanahu. Kalau ada kalimat-kalimat saya yang salah, itu mutlak datangnya dari mulut saya yang bodoh ini. Mohon dibukakan pintu ridho dan maaf yang sebesar-besarnya. Ayo kita jalin silaturahmi, mempererat lagi silaturahmi di antara kita. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.